Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita sekalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan dan model perencanaan keuangan. Namun sebelum kita masuk dalam materi, perkenalkan nama saya Ives Walter Rubiak dan rekan-rekan saya Bapak Muhammad Reza, Bapak HCP Sulima, dan Derek Borit Naban. Baik, kita akan masuk dalam materi analisis laporan keuangan dan model perencanaan keuangan. Adapun yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu pengenalan atau pengantar tentang laporan keuangan. Yang kedua, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang ketiga, metode analisis laporan keuangan, standarisasi laporan keuangan, analisis rasio keuangan, dan model perencanaan keuangan. Kita akan masuk dalam pengenalan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum adalah porsi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan laporan keuangan sendiri dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pemberi informasi akuntansi bisa melakukan suatu evaluasi dan cara-cara pencegahan dengan cepat jika kondisi keuangan usaha kemungkinan mengalami masalah atau memerlukan suatu perubahan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama laporan laba rugi, yaitu laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk bisnis agar mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara jelas. Ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode-periode tertentu. Nah, ini pada akhir bulan atau akhir tahun sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh perusahaan. Pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Laporan laba rugi single step atau angka tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Di sini dapat rumus penghasilan itu didapat dari keuntungan dikurangi beban ditambah kerugian. Untuk laporan laba rugi itu operasional biaya non operasional. Laporan baru Google Tab menggunakan informasi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor diambil dari penjualan bersih kurangi biaya barang jual. Harga penjualan kurangi penjualan memberikan laba kotor. Kedua, pendapatan operasional diambil dari kotor dikurangi beban operasional. Yang ketiga, hasil bersih, yaitu dia operasional. Yang kedua, laporan arus kas atau cash flow. Itu sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode.
Laporan arus kas atau cash flow juga harus dibuat oleh setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar dilanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran pemasukan berjalan baik. Yang ketiga, perubahan modal atau likuiditas adalah salah satu jenis keuangan yang penting terutama untuk perusahaan tujuan dari laporan perubahan modal yaitu mengenai perubahan kerja dan buat ikhtisar dan investasi dalam periode serta aktivitas pembayaran. Yang berikut adalah laporan neraca. Biasanya terdapat beberapa informasi di kooperatif saham menjadi kewajiban. Dalam penerapannya laporan neraca keuangan itu bentuk tabel atau vertikal serta bentuk skor horizontal. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat seluruh informasi terkait siapa pemegang saham atau modal dari suatu perusahaan. Yang itu peraturan pemerintah dan berkala seperti pajak. Berikut tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan itu agar bisa dapat mengidentifikasi kesehatan finansial. Analisis laporan keuangan membantu dalam menilai keadaan keuangan perusahaan dan perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban keuangan. Tujuan yang berikutnya dapat memprediksi kinerja masa depan dengan analis memperkirakan kinerja perusahaan di masa-masa yang akan datang, tentu dalam mengambil keputusan yang lebih strategis agar dapat menilai efisiensi pengelolaan aset dan juga membandingkan dengan laporan keuangan dan membandingkan keuangan dengan pesaingnya agar mengetahui potensi uang untuk benar. Adapun perencanaan keuangan sendiri dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan atau organisasi karena ini memang isi dan tujuan usaha, cara kerja dan tujuan keuangan susunan agar mencapai tujuan usahanya. Sehingga tersebut mempengaruhi perusahaan. Di sini saya ambil salah satu menurut para ahli ya, ini itu Sudamo dan Basri. Perencanaan keuangan hubungan depan yang perlu tidak kepastian kepala bagian ataupun perusahaan harus betul mengadakan forecasting atau perakian masalah tersebut dengan perencanaan finansial jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Salah satu bentuk perencanaan keuangan dapat secara reguler diuraikan seperti neraca, laporan laba rugi, dan prediksi penjual atau peramalan penjual. Adapun metode analisis laporan keuangan, yaitu metode perbandingan, itu mengenai laporan keuangan periode untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Metode rasio keuangan menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Trend analis yaitu menganalisis tren finansial perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi pola.
keuangan yang pertama kesehatan keuangan, yang kedua kinerja operasional, analisis tren, dan kemampuan untuk hubungan. Tentu apakah perusahaan memiliki cukup likuiditas dan solvabilitas untuk menjaga keuangan. Sedangkan kinerja operasional perusahaan kalau menghasilkan pendapatan dengan biaya. Untuk analisis tren keuangan jangka panjang untuk bantu dalam mengambil keputusan dan perencanaan. Implementasi dan evaluasi model di sini ada 3 perencanaan keuangan, implementasi dan evaluasi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan oleh Pak Deborit Naban tentang pengertian standarisasi. Baik, terima kasih Pak Ives untuk waktunya. Baik, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sini ada pengertian laporan keuangan. Bisa dilihat di slide-nya. Standarisasi laporan keuangan adalah proses penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan mempermudah pembanding kinerja keuangan antar perusahaan, melibatkan sesuai penyajian data keuangan agar lebih mudah oleh pembaca laporan. Baik, next yang berikutnya. Di sini ada tujuan dari analisis common size. Common size di sini mengidentifikasi perbandingan proporsi setiap akun terhadap total aset atau total penjualan, memudahkan dalam melihat perubahan struktur laporan tahun ke tahun, membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara yang lebih terstandarisasi. Nah, jadi tujuan dari common size ini juga pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common base-nya. Secara garis besar juga, tujuan dari analisis common size ini dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan, terutama untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas penerapan kebijakan operasional, pendanaan, maupun investasi perusahaan sebagai acuan penyusun strategi masa mendatang. Dan juga untuk mengetahui presentasi investasi terhadap masing-masing aktiva atau pasiva. Nah, jadi di sini cara melakukan analisis common size ada di sini perencanaan data, pelaksanaan analisis, interpretasi hasil. Jadi di sini perencanaan data, pilih laporan keuangan yang akan dianalisis seperti laba rugi atau arus kas. Persiapkan data dengan mengidentifikasi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan tersebut. Pelaksanaan analisis, hitung proporsi relatif dari setiap pos dalam laporan keuangan untuk perspektif yang lebih jelas. Bandingkan setiap pos dengan totalnya dalam satu periode atau bandingkan dengan pos yang sama dari periode sebelumnya. Interpretasi hasil perbandingan akan membantu dalam mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi atau akurat. Perhatikan perubahan proporsi tiap pos, terutama yang signifikan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Oke, yang berikutnya, Pak Hencet. Keuntungan dari analisis common size. Di sini ada perbandingan yang lebih mudah. Analisis common size memudahkan perbandingan antara perusahaan yang karena ukurannya relatifnya. Fokus pada proporsi, memberikan gambaran yang jelas proporsi setiap item dalam laporan. Identifikasi pola dan tren, memungkinkan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren
dalam laporan keuangan dengan lebih jelas. Komparabilitas yang meningkat membantu meningkatkan komparabilitas antara berbagai periode atau segmen bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, jadi di sini keuntungannya dari analisis common size itu ada mungkin secara interpretasi hasil atau identifikasi pola dan tren. Nah, di sini identifikasi pola dan tren, analisis tren pasar adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi pola atau perubahan dalam perilaku pasar selama periode tertentu. Nah, baik, kita lanjut. Ini contoh penerapan analisis common size pada laporan keuangan. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Ini ada tabelnya. PT Priyatna Jaya Perkasa. Analisis common size digunakan untuk memperlihatkan proporsi setiap akun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam laporan laba rugi, analisis common size dapat menunjukkan proporsi penjualan dan biaya kotor. Hal ini membantu dalam memahami kontribusi setiap bagian laporan keuangan terhadap keseluruhan kinerja perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat ada penjualan, pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya-biaya, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga, laba sebelum pajak, pajak, dan laba bersih. Baik, selanjutnya interpretasi hasil analisis common size. Nah, di sini setelah melakukan analisis common size, penting untuk memeriksa dalam proporsi setiap item dalam laporan keuangan. Perubahan ini mengungkap tren atau pola yang memberikan wawasan tentang perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi, kalau bisa dibilang fungsi dari hasil analisis common size tren pasar itu pemahaman konsumen. Misalnya dengan eh, menganalisis tren pasar, bisnis dapat memahami preferensi dan perilaku konsumen, membantu mereka mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Eh, Terus yang berikutnya dengan mencari peluang analis, tren pasar membantu juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru, produk inovatif, atau pasar yang belum tergali. Dan pemantauan persaingan dengan menganalisis tren pasar, perusahaan dapat memahami strategi pesaing dan merespon dengan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan yang optimal. Mungkin seperti begitu dari analisis common size. Mungkin yang berikutnya, batasan dari analisis common size. Batasan dari analisis common size tersebut di sini perlu data lengkap. Analisis common size memerlukan data keuangan yang lengkap dan akurat. Jadi di sini batasan dari analisis common size, kita butuh data yang lengkap untuk membuat suatu laporan keuangan. Fokus pada laporan keuangan. Analisis ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan bukan untuk informasi. Tidak menggambarkan tren. Analisis ini tidak memberikan informasi tentang tren perubahan dari tahun ke tahun. Dan yang berikutnya, batas informasi. Terbatas pada pengungkapan dari laporan keuangan yang tersedia. Oke, yang selanjutnya. Nah, perbedaan analisis common size dengan analisis tren. Jadi di sini ada periode waktu. Analisis common size membandingkan akun pada periode yang sama. Terus yang fokus analisis tren memperhatikan perubahan jumlah dalam satu akun dari waktu ke waktu. Informasi relatif analisis common size menunjukkan proporsi setiap akun terhadap total. Jadi periode waktu ini kita bisa lihat bahwa laporan keuangan disajikan dalam bentuk presentase. Jenis analisis ini bisa mempermudah analisa antar perusahaan atau antar waktu dalam perusahaan yang sama. Analisis common size ini juga
biasanya digunakan pada laporan laba rugi neraca dengan analisis tren ini tidak, maaf, minta maaf, analisis common size, lanjut saja. Perbedaan analisis common size dengan analisis rasio. Di sini ada fokus utama. Common size fokus pada proporsi dalam satu laporan. Yang kedua, sudut pandang. Rasio menyoroti hubungan antar angka dari laporan yang berbeda. Nah, penekanan common size menekan presentase relatif masing-masing pos laporan, hubungan angka. Rasio lebih menitik beratkan hubungan secara keseluruhan. Oke, yang berikut. Oke, mungkin yang berikutnya bisa disampaikan oleh rekan saya, Pak Muhammad Reza. Waktu disilakan. Baik, terima kasih Pak Derek atas kesempatannya. Selanjutnya, marilah kita belajar mengenai rasio keuangan. Jadi, pada dasarnya, rasio keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis kesehatan dan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Ini terdiri dari serangkaian angka yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan data keuangan perusahaan seperti laba bersih, aset, dan utang. Nah, pada malam hari ini saya sering menekankan bahwa rasio keuangan memberikan wawasan yang berharga kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajemen perusahaan, dan tentang kesehatan keuangan, kita merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, di sisi lain, kinerja keuangan mengacu pada bagaimana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dari pertumbuhan. Nah, penting untuk kita memahami rasio keuangan karena manfaatnya kita dapat menguasai alat-alat penting dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, ini akan membantu kita ya dalam mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan suatu investasi serta dalam pengambilan keputusan yang cerdas dalam manajemen keuangan perusahaan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang rasio keuangan, kita dapat menjadi profesional yang lebih kompeten dan efektif dalam industri keuangan dan bisnis secara keseluruhan. Oke, next. Nah, selanjutnya jenis-jenis rasio keuangan. Nah, jadi untuk jenis-jenis rasio keuangan yang umum digunakan itu memainkan peran penting dalam analisis keuangan sebuah perusahaan. Nah, di sini kami menggarisbawahi bahwa pemahaman yang baik tentang jenis-jenis rasio ini adalah kunci untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan secara holistik. Nah, pertama, mari kita bahas tentang rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan fokus pada likuiditas dan kemampuan membayar hutang dalam waktu singkat. Nah, contoh dari rasio likuiditas ini termasuk current ratio dan quick ratio. Nah, kemudian kita memiliki rasio profitabilitas. Nah, rasio ini memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Nah, ini mencangkup rasio laba bersih terhadap penjualan, laba bersih terhadap aset, dan lain-lain. Nah, dalam materi pada malam hari ini, kami akan menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya laba dan biaya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur efisiensi pengelolaan aset perusahaan.
termasuk aset lancar dan aset tetap. Rasio-rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini termasuk rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran aset total. Nah, yang terakhir ini ada rasio pasar. Rasio pasar itu memberikan informasi tentang bagaimana pasar menilai perusahaan. Nah, ini mencangkup rasio harga terhadap laba, seperti price to earnings ratio, dan rasio nilai pasar terhadap nilai buku, market to book ratio. Nah, saya menekankan bahwa pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti persepsi pasar mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa setiap jenis rasio memberikan pandangan yang berbeda terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. Namun, kombinasi dari rasio-rasio ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami dan menganalisis rasio-rasio ini, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan berinvestasi dalam perusahaan. Next. Nah, jadi yang pertama, marilah kita mempelajari soal rasio profitabilitas. Dan di sini kami menggarisbawahi pentingnya rasio profitabilitas dalam menganalisis kinerja perusahaan. Nah, jadi rasio ini merupakan tolak ukur kritis yang memberikan gambaran tentang seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengubah investasi, sumber daya, dan operasi menjadi laba yang signifikan. Jadi ketika kita berbicara tentang kemampuan perusahaan, kita merujuk pada keahlian dan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba secara konsisten. Nah, ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, kami juga menggarisbawahi bahwa pemahaman yang mendalam tentang rasio profitabilitas memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam model bisnis perusahaan. Nah, ini dapat membantu kita dalam mengevaluasi strategi bisnis, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Nah, jadi dengan pemahaman yang kuat tentang rasio profitabilitas, kita dapat mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam mengelola keuangan perusahaan dan meraih kesuksesan jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini yang umum diketahui adalah return on assets, ROA, return on equity, ROE, dan return on sales, ROS. Ketiga rasio ini merupakan metrik penting dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang pertama, ROA. ROA merupakan indikator yang sangat relevan karena mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Nah, ini memberikan wawasan tentang seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, yang kedua ada ROE. Di sisi lain ya, ROE ini memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian investasi yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan. Nah, ini menjadi kritikal karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih relatif terhadap ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Nah, yang terakhir itu ROS atau bisa kita kenal dengan net profit margin, merupakan metrik yang sangat berguna dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan penjualan. Nah, ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang efisiensi operasional perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan laba dari setiap unit penjualan. Nah, dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan kemampuan analisis yang kuat dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, serta membuat keputusan investasi dan strategi bisnis yang lebih cerdas dan berbasis data. Next. Nah, untuk memahami rasio profitabilitas, marilah kita lihat contoh laporan keuangan dari
contoh perusahaan PT Sejahtera Mandiri. Nah, ini untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada kita. Nah, jadi misalnya kita lihat laporan keuangan PT Sejahtera Mandiri, sebuah perusahaan retail anggaplah. Kita dapat menghitung berbagai rasio keuangan untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja keuangannya. Nah, yang pertama, mari kita lihat return on assets atau ROA, yang merupakan indikator efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Dalam kasus ini, ROA PTSM adalah 0,2 atau 20%, yang berarti perusahaan menghasilkan 0,2 rupiah laba bersih untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asetnya. Next. Nah, selanjutnya, return on equity mengukur tingkat pengembalian investasi yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan. Nah, untuk ROE PTSM adalah 0,5 atau 50%, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 0,5 rupiah laba bersih untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Next. Nah, terakhir itu ada return on sales atau ROS, atau bisa kita katakan net profit margin. Itu menggambarkan persentase dari setiap penjualan yang berubah menjadi laba bersih setelah semua biaya telah dikurangkan. Nah, ROS PTSM adalah sebesar 16,67%, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 16,60% dari total pendapatan penjualan mereka. Next. Nah, selanjutnya, mari kita bahas terkait rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Nah, ketika kita bicara soal likuiditas, kita merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengubah aset lancar menjadi kas dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Nah, ini penting karena mencerminkan seberapa mudah perusahaan dapat membayar kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Nah, saya di sini kami menggarisbawahi bahwa pemahaman yang kuat tentang rasio likuiditas memungkinkan kita untuk mengidentifikasi rasio keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, seperti kemampuan untuk mengelola arus kas dan mengatasi krisis likuiditas. Dengan memahami dan menerapkan konsep rasio likuiditas ini, kita dapat mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Seperti itu. Nah, untuk memahami jenis-jenis rasio likuiditas itu secara umum terbagi atas 3, yaitu yang pertama current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, ketiga rasio ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan berbagai jenis aset yang dimiliki. Nah, pertama, current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi nilai current ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena menandakan adanya cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, kedua, quick ratio. Quick ratio itu memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Jadi, semakin tinggi nilai quick ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung pada persediaan. Jadi, dapat menjadi indikasi kekuatan likuiditas yang stabil. Nah, terakhir itu ada yang disebut cash ratio. Nah, cash ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Jadi semakin tinggi nilai cash ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas yang menunjukkan tingkat keamanan likuiditas yang tinggi. Jadi dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan kemampuan analitis yang diperlukan
untuk menganalisis likuiditas perusahaan dan mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Next. Nah, selanjutnya, untuk memahami implementasi dari rasio likuiditas, marilah kita lihat contoh laporan keuangan seperti yang telah disajikan untuk PT Cahaya Sejahtera dalam industri retail, anggaplah. Nah, untuk mengilustrasikan konsep rasio likuiditas kepada kita. Nah, jadi untuk bisa melihat likuiditas dari sebuah perusahaan yang bernama PT Cahaya Sejahtera, kita bisa melihat dari yang pertama adalah current ratio. Nah, jadi current ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Dalam kasus PT Cahaya Sejahtera, current ratio-nya adalah 2, yang menandakan bahwa perusahaan memiliki 2 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan tingkat likuiditas yang baik. Next. Nah, selanjutnya itu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Nah, jadi dalam kasus ini, quick ratio-nya PT Cahaya Sejahtera adalah sebesar 1,5, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 1,5 kali lipat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung kepada persediaan. Next. Nah, yang terakhir itu ada cash ratio. Jadi cash ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Jadi dalam kasus PT Cahaya Sejahtera ini, cash ratio-nya adalah 0,25 yang menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 0,25 kali lipat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas. Nah, jadi dengan menggunakan contoh ini kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep teoritis dalam keuangan dapat diterapkan pada situasi nyata. Ini dapat membantu kita memahami pentingnya likuiditas dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Next. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas merupakan jenis rasio keuangan yang sangat penting karena memberikan wawasan tentang seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ketika kita menyebutkan aktivitas, kita merujuk pada seberapa sering aset perusahaan digunakan dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan pendapatan. Nah, rasio-rasio aktivitas ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola inventarisnya, piutangnya, dan aset-aset lainnya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, kami malam ini menggarisbawahi bahwa sangat penting dalam memahami rasio aktivitas ini kepada kita. Dengan memahami konsep-konsep rasio aktivitas, seperti rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset total, kita dapat mengidentifikasi area-area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensinya dalam pengelolaan aset, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, jadi dengan menerapkan analisis rasio aktivitas ini, kita dapat mengembangkan keterampilan analitis yang kuat dalam mengelola aset dan memahami bagaimana faktor-faktor operasional mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Next. Nah, saat teman-teman, saat para analis itu melakukan analisa terhadap sebuah perusahaan, seringkali kita membahas konsep rasio aktivitas seperti inventory turnover atau perputaran persediaan, accounts receivable turnover atau perputaran piutang, dan assets turnover atau perputaran aset. Nah, ketiga rasio ini merupakan metrik penting dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pertama, inventory turnover, mengukur seberapa sering persediaan perusahaan dijual dan digantikan selama periode tertentu. Nah, ini memberikan gambaran tentang efisiensi manajemen persediaan perusahaan.
Karena semakin tinggi rasio ini, semakin cepat perusahaan dapat mengonversi persediaan menjadi penjualan. Nah, kedua itu ada namanya accounts receivable turnover atau perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini mengukur seberapa sering perusahaan mengumpulkan tagihan dari pelanggan selama periode tertentu. Nah, rasio ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi dalam manajemen piutang perusahaan. Nah, karena semakin tinggi rasio ini, semakin cepat perusahaan dapat mengonversi piutang menjadi kas, seperti itu. Nah, yang terakhir, assets turnover atau perputaran aset. Nah, ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, rasio ini memberikan wawasan izin. Jadi untuk yang assets turnover itu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, rasio ini memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan aset perusahaan. Karena semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset-asetnya. Nah, jadi dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat mengidentifikasi area-area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Next. Nah, ini merupakan contoh dari rasio aktivitas. Nah, untuk memahami implementasi dari rasio aktivitas, marilah kita lihat contoh perusahaan seperti PT Sejahtera Mandiri. Nah, untuk mengajarkan kepada kita konsep-konsep rasio perputaran dalam evaluasi efisiensi manajemen persediaan piutang dan kas, kita bisa memanfaatkan rasio berikut ini. Yang pertama itu inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Nah, sekali lagi, rasio ini mengukur seberapa sering persediaan perusahaan berputar dalam periode tertentu. Nah, dalam kasus ini PT Sejahtera Mandiri itu persediaannya berputar sebanyak 4,44 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola persediaannya untuk menciptakan penjualan. Next. Nah, kedua itu receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur seberapa sering piutang perusahaan dikumpulkan dalam periode tertentu. Nah, dalam kasus ini piutang berputar sebanyak 6,67 kali, menunjukkan bahwa PT Sejahtera Mandiri berhasil dalam mengumpulkan tagihan dan pelanggan dengan efisien. Next. Nah, selanjutnya yaitu cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Nah, ini mengukur seberapa sering perusahaan menggunakan kasnya dalam periode tertentu. Nah, dalam hal ini PT Sejahtera Mandiri menggunakan kasnya sebanyak 5,83 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup aktif dalam menggunakan kasnya untuk berbagai transaksi bisnisnya. Nah, jadi dengan menggunakan contoh ini, kita dapat memahami bagaimana menerapkan rasio-rasio perputaran untuk mengevaluasi efisiensi manajemen persediaan, piutang, dan kas dalam konteks keuangan perusahaan. Next. Nah, selanjutnya marilah kita bahas tentang konsep rasio penilaian pasar. Nah, kali ini rasio ini merupakan alat penting nih bagi investor untuk mengevaluasi nilai relatif sebuah saham atau perusahaan di pasar modal. Nah, jadi rasio penilaian pasar itu membantu investor untuk memahami apakah harga saham suatu perusahaan tersebut itu dinilai murah atau mahal berdasarkan kinerja keuangannya dan harga sahamnya di pasar dengan menggunakan rasio-rasio seperti price to earnings ratio atau PER, price to book ratio atau PBR, dan price to sales ratio atau PSR. Nah, investor itu dapat mengidentifikasi
peluang investasi yang potensial atau saham yang overvalued. Nah, jadi melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, kita dapat mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk melakukan evaluasi investasi yang cerdas dan membuat keputusan finansial yang lebih baik dalam mengelola portofolio kita. Next. Nah, saat investor atau saat kita sedang menilai sebuah perusahaan, seringkali mereka itu membahas konsep-konsep seperti earnings per share atau EPS, price to earnings ratio atau PER, dan price to book value atau PBV. Nah, konsep-konsep ini itu sangat penting dalam analisis fundamental saham dan penilaian pasar. Nah, pertama, marilah kita bahas soal earnings per share atau EPS. Nah, earnings per share ini mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan per saham yang beredar, dan EPS memberikan gambaran tentang profitabilitas per saham dan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan. Nah, kedua, price to earnings ratio adalah rasio yang mengukur seberapa mahal atau murahnya harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Nah, PER ini seringkali menjadi petunjuk ya, seringkali menjadi petunjuk bagi investor untuk menentukan apakah harga saham tersebut sudah sesuai dengan tingkat laba yang dihasilkan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada price to book value, atau bisa kita bilang rasio yang mengukur seberapa mahal atau murahnya harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan nilai buku per sahamnya. Nah, PBV ini memberikan gambaran ya tentang seberapa efisien pasar menilai aset bersih perusahaan. Jadi semakin rendah PBV, maka semakin murah nilai sahamnya relatif terhadap nilai buku. Nah, jadi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan keterampilan analitis yang kuat dalam analisis fundamental saham dan penilaian pasar. Nah, jadi yang pada gilirannya nanti akan membantu kita dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Next. Nah, untuk memahami implementasi rasio penilaian pasar, nah marilah kita lihat contoh ya, perusahaan seperti PT Sejahtera Terbuka untuk menjelaskan kepada kita tentang konsep-konsep rasio penilaian pasar dalam analisis saham. Jadi yang pertama, kita bisa memanfaatkan rasio EPS atau earnings per share ya. Nah, jadi earnings per share ini merupakan salah satu rasio yang penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, dalam kasus PT Sejahtera Terbuka ini, laba bersih per sahamnya adalah 10.000. Nah, ini menunjukkan seberapa besar laba bersih dan yang dihasilkan per saham perusahaan. Next. Nah, yang kedua ada price to earnings ratio atau PER. Nah, ini adalah rasio yang penting untuk menilai apakah harga saham sebuah perusahaan sudah mahal atau masih relatif murah gitu terhadap laba bersih per sahamnya. Nah, dalam kasus ini PER PT Sejahtera Terbuka adalah 0,5 yang menunjukkan bahwa harga sahamnya saat ini hanya setengah dari laba bersih per sahamnya. Next. Nah, yang terakhir ini kita bisa menggunakan rasio price to book value atau PBV. Nah, ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa mahal atau murahnya harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai buku per sahamnya. Nah, dalam hal ini PBV PT Sejahtera Terbuka adalah 2,5 yang menunjukkan bahwa harga sahamnya saat ini 2,5 kali dari buku per sahamnya, dari nilai buku per sahamnya. Dengan menggunakan contoh tadi, kita dapat memahami bagaimana menerapkan rasio-rasio penilaian pasar untuk mengevaluasi harga saham sebuah perusahaan
dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Next. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai analisis DuPont ya. Nah, ini merupakan materi baru ya. Nah, jadi analisis DuPont itu merupakan salah satu metode penting dalam analisis keuangan. Nah, analisis DuPont itu adalah pendekatan yang mengurai return on equity atau ROE sebuah perusahaan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil gitu. Nah, jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat memahami faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Nah, komponen-komponen utama dalam analisis DuPont itu meliputi profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Nah, profit margin itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap penjualan. Nah, sedangkan asset turnover itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, selain itu, financial leverage itu mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya. Nah, jadi dengan memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap ROE perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Nah, oleh karena itu, analisis DuPont adalah alat yang sangat berguna dalam pengembalian keputusan keuangan dan manajemen strategis perusahaan. Seperti itu. Next. Nah, jadi dalam menjelaskan apa itu DuPont ya, saya akan menggunakan analogi DuPont untuk membantu kita memahami kompleksitas di balik return on equity sebuah perusahaan. Nah, saya menjelaskan bahwa DuPont itu sebagai sepeda gitu ya, sepeda, kemudian kita pretelin gitu sepedanya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Nah, saya sering menggunakan contoh sepeda ini untuk memperjelas konsep ini kepada kita gitu ya. Saya menggambarkan bahwa DuPont itu adalah seperti membongkar sepeda gitu, menjadi beberapa komponen utama. Jadi ada rantainya, ada setirnya gitu, ada bannya gitu kan. Nah, jadi dengan memahami fungsi setiap komponen-komponen itu, kita dapat mengetahui gitu, bagian mana yang paling efisien dalam menghasilkan keuntungan dan bagian mana yang membutuhkan perbaikan. Ternyata misalkan sepeda itu dibongkar, oh ternyata yang masalah itu bannya gitu. Oh ini berarti di bagian bannya ini butuh perbaikan gitu. Nah, terus kemudian misalkan sudah dibongkar, ternyata yang paling efisien ini rantainya karena rantainya masih bagus. Nah, ini kita bisa menganalisis lebih dalam apabila kita uh, melihat sebuah perusahaan dari sisi yang lebih detail. Nah, jadi analogi yang sudah kami sampaikan tadi itu membantu kita untuk memahami bahwa analisis DuPont itu memungkinkan kita untuk melihat lebih jelas bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan dari uang yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Nah, jadi dengan memahami kontribusi relatif secara setiap komponen terhadap ROE, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka bisa melakukan peningkatan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Seperti itu. Next. Nah, penjelasannya kita menjadi tahu nih bahwa betapa pentingnya identitas DuPont sebagai alat untuk memahami ROE sebuah perusahaan dengan lebih mendalam. Nah, saya menjelaskan bahwa fungsi utama dari identitas DuPont itu adalah untuk memecah ROE ya, menjadi komponen-komponen yang lebih kecil gitu. Sehingga kita bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, jadi yang sudah saya terangkan tadi, kami itu biasanya menggambarkan identitas DuPont tuh sebagai sebuah sepeda gitu ya. Jadi kita untuk memahami mana bagian-bagian yang perlu perbaikan, mana bagian-bagian yang perlu ditingkatkan, itu kita bisa bongkar sepedanya itu menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, ini sama. Jadi ketika kita menganalisis sebuah perusahaan, ketika kita ingin mengetahui apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan efisiensinya, kita bisa menggunakan identitas DuPont ini dengan memecah ROE menjadi komponen yang lebih kecil seperti profitabilitas, efisiensi aset, dan leverage.
Nah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mendorong kinerja keuangan perusahaan seperti itu. Nah, melalui penggunaan identitas DuPont ya, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, seberapa efisien penggunaan aset tersebut, dan bagaimana perusahaan memanfaatkan hutang ya untuk memperbesar keuntungan mereka. Nah, hal ini ya, ini membantu kita memahami dinamika di balik ROE sebuah perusahaan dengan lebih baik. Next. Nah, dalam materi identitas DuPont ini ya, berikut merupakan rumus utamanya nih, yang terdiri dari 3 komponen kunci ya. Yang pertama itu ada margin laba bersih, kemudian ada rasio perputaran aset, dan leverage keuangan. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa rumus ini itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya tentang return on equity sebuah perusahaan. Nah, saat kita menguraikan rumus identitas DuPont ya, nah kami menggarisbawahi bahwa pentingnya setiap komponen yaitu margin laba bersih sebagai persentase dari laba bersih penjualan, kemudian membantu kita memahami seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan. Nah, kami juga menjelaskan bahwa rasio perputaran aset itu menggambarkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, kemudian kami membahas leverage keuangan yang mencerminkan penggunaan utang oleh perusahaan untuk mendanai operasinya. Jadi dengan memahami kontribusi ya masing-masing komponen ini ya terhadap ROE, kita dapat melihat nih, kita dapat mengetahui bagaimana strategi keuangan perusahaan mempengaruhi kinerja dan tingkat pengembalian modal pemegang saham. Nah, kami itu biasanya memberikan contoh konkret untuk menjelaskan bagaimana perubahan dalam setiap komponen dapat mempengaruhi ROE secara keseluruhan. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang keterkaitan antara faktor-faktor ini dalam menentukan profitabilitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan seperti itu. Next. Nah, jadi untuk contoh penggunaan identitas DuPont ya pada PT Sejahtera Terbuka. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Ini kita bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana analisis ini memecah return on equity menjadi 3 komponen utama, yaitu profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Nah, jadi saat menganalisis PT Sejahtera Terbuka ini, pertama-tama mari kita hitung profit marginnya ya, yang merupakan persentase dari laba bersih terhadap total penjualan. Nah, dalam contoh ini, marginnya adalah 10%, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya. Next. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga dari asset turnover yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, dalam kasus ini, asset turnover adalah 2,5, menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menggunakan asetnya seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, kemudian kita mengevaluasi ya soal financial leverage. Nah, ini mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya seperti itu. Dengan financial leverage besar 2, kita melihat bahwa perusahaan menggunakan sedikit lebih banyak utang sebenarnya daripada ekuitas untuk mendanai operasinya seperti itu. Next. Nah, jadi setelah menghitung ketiga komponen tersebut yang merupakan komponennya si ROE ini, kita menggunakan rumus identitas DuPont untuk menghitung ROE perusahaan. Nah, dalam contoh ini, ROE PT Sejahtera Terbuka adalah 50%, menunjukkan tingkat pengembalian atas modal pemegang saham seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan identitas DuPont, analisis kita tentang ROE PT Sejahtera Terbuka ini menjadi lebih terperinci gitu, dan membantu kita untuk memahami kontribusi masing-masing faktor terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya pengenalan model perencanaan keuangan akan dijelaskan oleh
rekan saya yaitu Pak Hein, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan model perencanaan keuangan dari kelompok kami yang mana akan menjelaskan tentang persentase cara mengelola persentase penjualan, pertumbuhan, kebutuhan dana eksternal, dan membahas juga tentang internal growth rate dan sustainable growth rate. Menentukan proyeksi penjualan dalam membuat target penjualan itu kita harus realistis dan terukur, di mana harus disesuaikan dengan ukuran pasar serta sumber daya yang perusahaan miliki. Apabila pasar sedang lesu, sebaiknya jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan penjualan dengan target yang terlalu tinggi. Kemudian, dengan menetapkan tenggat waktu sebagai cara untuk mencapai target penjualan, serta menentukan target yang akan dicapai perlu juga dikontrol dengan menetapkan tenggat waktu. Nah, tenggat waktu yang jelas ini membutuhkan survei dan waktu untuk menentukan. Kemudian pertumbuhan dana kebutuhan eksternal. Dalam proyeksi penjualan, menghitung perkiraan penjualan berdasarkan data historis itu perlu. Jika dahulu kita mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi hanya dengan memikirkan produk yang akan dipasarkan, tetapi saat ini banyak hal yang telah berubah. Kata kunci dalam kesuksesan bisnis adalah menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang dipegang. Karena konsumen itu kita harus puaskan. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti kebiasaan konsumen dalam menciptakan sistem pemasaran dan produk. Kemudian strategi dalam pemasaran untuk mencapai target penjualan. Hanya karena kita telah membuat perencanaan di awal, bukan berarti kita sudah bisa duduk tenang dan melihat keuntungan terus mengalir. Rencana di awal itu hanya sebuah dugaan atau sebagai rencana gitu. Kita tidak tahu apakah rencana itu akan benar terjadi atau justru akan berubah dalam bisnis. Kita harus beradaptasi dengan teknologi yang baru, strategi pemasaran yang baru, serta anggota tim yang baru mungkin. Kemudian kita juga harus tahu keinginan konsumen yang terus berubah-ubah. Hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat proyeksi pertumbuhan adalah memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Kemudian melihat kembali kebutuhan anggaran tahunan yang tahun sebelumnya, lalu menentukan pedoman anggaran yang terukur dan terarah, dia menyiapkan rencana anggaran. Selanjutnya kita harus menentukan sumber pendanaan, menganalisis sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian pendanaan itu didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam membiayai aktiva dengan menggunakan sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan memerlukan adanya pendanaan atau modal untuk mendukung aktivitas dalam menghasilkan barang atau jasa. Strategi pendanaan juga bagi suatu perusahaan itu sangat penting karena modal memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan operasi perusahaan. Analisis growth rate, internal growth rate. Perhitungan IGR itu menentukan kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara internal. Kemudian faktor pertumbuhannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, kemudian proyeksi keuangan. Analisis IGR bertujuan untuk menentukan sejauh mana perusahaan dapat bertumbuh secara organik, tanpa mengandalkan dana eksternal dengan menghitung faktor-faktor pertumbuhan dan melakukan proyeksi keuangan. IGR itu merupakan tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal, atau tingkat pertumbuhan penjualan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba yang ditahan. Secara matematis, internal growth rate atau disingkat IGR dapat dihitung di mana ROI atas return of investment dan
persentase laba yang ditahan dalam perusahaan. Tingkat pertumbuhan internal merupakan ukuran penting bagi perusahaan pemula dan usaha yang kecil karena mengukur kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan serta laba tanpa mengeluarkan lebih banyak saham atau hutang. Masih di GR, poin-poin penting yang kita harus ingat dalam analisis IGR itu adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat dicapai untuk bisnis tanpa memperoleh pembiayaan dari luar. Yang berikut, tingkat pertumbuhan internal maksimum perusahaan adalah tingkat operasi bisnis yang terus dapat mendanai dan menumbuhkan perusahaan tanpa mengeluarkan ekuitas atau hutang yang baru. Pertumbuhan internal dapat dihasilkan dengan menambahkan lini produk baru atau memperluas yang sudah ada. Analisis Sustainable Growth Rate bertujuan untuk menentukan kebutuhan dana eksternal, terus mencari sumber dana pendanaan, kemudian menyusun rencana pembiayaan yang optimal. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau Sustainable Growth Rate menggambarkan sebuah konsep atau ide pertumbuhan yang membutuhkan modal dengan menggunakan pembiayaan internal pada kondisi sumber daya yang tidak berubah. Pengukuran SGR ini merupakan kebijakan keuangan setiap perusahaan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut tentunya. Keuntungan yang bertumbuh juga dapat meningkatkan aset, maka dari itu kebijakan perusahaan diperlukan. Konsep dari SGR ini adalah untuk mengetahui keselarasan antara unsur-unsur perusahaan, kegiatan utamanya sendiri adalah pertumbuhan penjualan dan kebijakan pendanaan. SGR ialah di mana tingkat pertumbuhan maksimal perusahaan dapat tumbuh tanpa kehabisan pendanaan. Konsep yang biasa digunakan dalam menentukan SGR adalah diantaranya itu current ratio yang biasa digunakan dalam melihat sebuah kemampuan perusahaan dalam menghitung pendistribusian modal perusahaan. Jika pendistribusian yang dilakukan tepat, maka berpengaruh pada kegiatan operasionalnya. Ketika kegiatan operasionalnya dapat maksimal, tentu dapat membantu pencapaian laba yang maksimal. Current ratio juga sering digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam hal melakukan pembayaran hutang dengan jangka waktu yang pendek saat sudah jatuh tempo dengan menggunakan aset yang likuiditas. Strategi pembiayaan, menentukan rasio hutang dan modal sendiri yang optimal. Itu ada 4 yang kami coba bahas di sini, yaitu pembiayaan optimal, manfaat modal sendiri, kelebihan hutang, risiko hutang yang berlebihan. Pembiayaan itu merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, jasa, aset, hal tertentu yang mekanismenya pada umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang tersebut. Dalam strategi pembiayaan perusahaan harus dapat mengidentifikasi rasio utang dan modal untuk mengurangi risiko. Selain itu, manfaat modal sendiri dapat meningkatkan daya tahan perusahaan atas ketergantungan terhadap utang. Analisis rasio keuangan. Melalui analisis rasio keuangan, perusahaan akan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu juga ditetapkan strategi yang efektif untuk mengendalikan risiko. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur. Berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya dibandingkan dengan risiko non keuangan seperti operasional, terus nilai tukar, nilai suku bunga, dan risiko likuiditas. Implementasi model perencanaan keuangan adalah implementasi model perencanaan keuangan melibatkan penyusunan rencana aksi yang konkret dan terukur. Proses ini memerlukan implementasi model perencanaan keuangan dalam setiap fungsi perusahaan. Hal ini mencakup penugasan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Aspek yang melibatkan komunikasi yang jelas dan tepat antar departemen. Rencana keuangan tanpa adanya tujuan membuat financial planning jadi sia-sia.
Karena itu dibutuhkan suatu tujuan finansial yang ingin dicapai agar memudahkan kita dalam menentukan tujuan. Menentukan tujuan berdasarkan jangka waktu, yaitu tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Short term goal atau jangka pendek juga adalah tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan singkat seperti berapa bulan ke depan atau di bawah 10 tahun. Contohnya seperti kebutuhan dana darurat, biaya sewa, asuransi, pembiayaan cicilan, kartu kredit, traveling, dan lain-lain. Sedangkan perencanaan keuangan jangka panjang atau long term goal merupakan tujuan perencanaan keuangan yang akan dicapai dalam waktu 10 tahun atau lebih. Contohnya dana pensiun, tabungan pendidikan anak, investasi aset, dan sebagainya. Analisis rasio keuangan. Evaluasi dan pemantauan, yaitu mengevaluasi dan memantau kinerja keuangan. Terdiri dari analisis data, laporan keuangan, pengendalian, dan pemantauan yang berkala. Pemantauan rencana keuangan agar dapat dikelola dengan baik melalui monitoring. Pemantauan terhadap progres perencanaan keuangan penting guna melakukan evaluasi dengan mengetahui apa yang menjadi kekurangan setelah melakukan beberapa langkah dalam mengelola keuangan. Kita akan dapat memperbaiki secara mudah. Kita harus minimal kita lakukan pengecekan keuangan atau biasa kita pemantauan itu kita lakukan rekonsiliasi lah setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, atau setahun sekali untuk meninjau rencana keuangan rutin yang akan membuat kondisi finansial dan hidup yang lebih baik di jangka yang panjang. Kemudian mengevaluasi perencanaan keuangan secara konsisten itu adalah langkah terakhir dari perencanaan keuangan dengan melakukan perbaikan atau introspeksi atas kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan. Pada proses pemantauan perencanaan keuangan, kita akan memperoleh berbagai hasil dari rencana keuangan yang sudah dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memperbaiki lebih baik untuk waktu yang akan datang. Kesimpulan dari model perencanaan keuangan dan kinerja perusahaan adalah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, pentingnya perencanaan keuangan, serta pemantauan keuangan yang kita lakukan dengan evaluasi, dan lain-lain. Perencanaan keuangan membantu kita menyusun rencana yang akurat, mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu dengan mempersiapkan segala risiko yang dapat diambil untuk memperoleh hasil yang paling mendekati dengan tujuan jangka panjang. Manajemen keuangan dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha, kemudian manajemen keuangan yang kurang baik akan berpengaruh pada cash flow usaha yang kurang baik juga. Kondisi ini bisa menjadi bumerang atau bisa menyulitkan kita jika ingin mendapatkan akses kredit dari atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Baik, demikian penyampaian kami tentang materi kami dari kelompok 1, yaitu analisis rasio keuangan yang terdiri dari Pak Derek, Pak Ives, Mas Paresa, serta saya sendiri Heinze. Demikian pemaparan kami. Terima kasih.